Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Anak 5 tahun aja udah yang hafiz. Kita tinggal panggil satu orang hafiz, baca, tulis. lagi. Jadi, coba kalau ini. Nggak Hilang ada. arah. Iya. Beda di situ. Nanti Bapak kalau sudah bisa hafal satu surat, rasanya Pak di sini Pak. Masya Allah. Bener kayak orang yang haus, kasih air dingin yang sejuk banget. Jadi gitu. pengen lagi gitu yang apa Pengen gitu. lagi. Bener. Nanti seumur hidup kalau Bapak sudah hafal surat Al-Fatihah, seumur hidup Bapak baca surat Al-Fatihah nggak akan ada bosan-bosannya. Nggak akan ada bosan-bosan. Coba Bapak, apa Ibu baca Yohanes 17:3, suruh baca terus. Bosan lama-lama. Iya. Tapi baca Al-Fatihah Bu, nanti Ibu rasain sendiri. Nggak akan ada bosannya. Saya bisa kasih tahu. Saya dulu pernah Pak, begini Pak. Saya naik motor dari sini sampai Palembang. Sendiri waktu itu ada proyek ke sana. Sampai di Palembang, sore check-in hotel, udah mandi, wudhu, sholat. Waktu di hotel itu, saya kok tiba-tiba kok pengen banget gitu, saya umroh gitu. Saya baca satu surat yang memang sudah saya berusaha hafalin gitu ya. Begitu saya bisa hafal, saya ingat umroh, itu sholat Bu, bisa sambil nangis sesanggukan Bu. Beneran. Rasanya gimana gitu lah. Nggak bisa dibayangin Pak, bener. Apa ya? Bedalah nanti Bapak rasain sendiri deh. Kalau umroh itu syaratnya apa kok? Umroh itu kan hanya ziarah Pak. Ada beberapa ritual yang harus dilakukan di sana. Nanti ada apa namanya? Tawaf di Ka'bah, terus kemudian ada yang bolak-balik ke Jadi harus Bukit bisa sholat Mawar dulu tuh. pasti ya? Iya dong Pak, sholat tuh. Iya maksudnya kan harus Sholat sebentar lah, seminggu udah bisa lah Pak. Cuma balik syaratnya itu doang ya? Itu aja. Nanti di sana pasti ada guide yang menuntun. Yang membacakan doa, nanti kalau lagi tawaf, baca apa. Itu dituntun itu ya? Dituntun, pasti ada penuntunnya, ada guide-nya Pak. Tenang aja. Yang penting bisa sholat aja dulu ya. Iya. Sholat itu hanya ketika kita mau ikut sholat yang berjamaah di sana. Kalaupun Bapak belum bisa, sampai benar-benar belum bisa sholat, ikutin aja Pak gerakan orang-orang yang dari situ. Cuma baca subhanallah, subhanallah, udah cukup. Cukup Pak, benar. Nanti kan ketika jam-jam sholat, ketika kita sedang tawaf di Ka'bah, begitu ada jam sholat azan, semua akan berhenti cari tempat duduk masing-masing untuk sholat di situ. Jadi kita sholat semuanya menghadap ke Ka'bah. Rasanya luar biasa Pak, kalau udah sholat, benar. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan Bu, Pak, sama Pak, benar, insya Allah. Oh berarti nanti kalau misalkan Kamis malam kan bersahadat tuh. Iya, Berarti mulai sholat tuh sholat iya Apa? Jumatnya, besoknya. iya Jumatnya. Oh berarti mulai sholat Jumat juga ya? Kalau boleh, kalau sebaiknya sih langsung sholat Jumat, sebaiknya. Pokoknya Bapak tinggal duduk, dengerin, ikutin aja gerakan orang Pak, udah gitu aja. Sama PRT aja. Sama Pak RT boleh. Karena ada temen di komplek maksudnya. Sudah Cuman kalau emang belum datang. tahu sih mau apa. Tapi dia belum tahu maksud saya mau apa namanya mau. Bapak kasih surprise dong, samperin ke rumah Pak RT. Selama ini suka Pak Heri ayo kita Jumatan gitu. Nah nanti Sering digodain? Sering. Gantian Pak Heri yang ngajak Pak RT Jumatan. Pak RT kita Jumatan gitu. Nanti biar Pak RT-nya yang bengong-bengong. Hah, kok ngajak saya Jumatan gitu. Udah pakai sarung. Harus pakai sarung gitu ya? Enggak juga. Enggak juga Pak. Pakai celana biasa juga nggak apa-apa. Yang penting bersih gitu ya kok ya. Iya, yang penting bersih. Yang penting bersih. Bapak pakai kemeja ini, pakai celana ini, kamar itu nggak apa. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Saya Jumatan Pak, begini. Bener ya, cuman topinya ganti ya. Kopiah. Kalau saya kenapa nggak bisa sholat pakainya kan kalau ini kan mentok. Jadi harus balik begini. Gitu. Atau pakai kopiah. Yang penting apa namanya tidak memperlihatkan aurat Pak. Kalau laki-laki kan auratnya Lutut aja ya. sampai pusar. Ini segini auratnya. Alhamdulillah ya Pak ya.
Iya. Ibu. Oh tapi itu Injil apa tadi tuh kok Injil Barnabas? Filipus tuh Oh, Filipus. emang ada itu ya keterangan kalau Yesus itu ya? Ya, nanti saya bacain Bu sebentar. Aku tuh pernah dengar juga tuh yang dari Ustadz Kainama itu. Oh, kayak nama. Jadi memang menikah ya? Oh, iya, iya. Tidak ditulis menikah. Tapi kan kita bisa berpikir, tradisi Yahudi itu sama Islam malah lebih ketat Yahudi, Bu. Jadi nggak Di mau. Yahudi Tapi itu, memang kalau di Alkitab juga kan ada yang apa tuh yang membasuh sampai Iya. di itu gitu kan? Pakai gitu ya. rambutnya lagi Pakai ya. di lapok itunya. nah gini, kalau mengenai peristiwa Yesus yang dibasuh kakinya, kan itu kan ngambil dari sini, Pak. Oke. Tapi kalau kita kembalikan ke tradisi Yahudi, seorang wanita yang bukan istrinya memegang laki-laki yang bukan suaminya, itu hukumannya rajam, Pak. Menurut Profesor Barbara Thiering yang meneliti dokumen Dead Sea Scroll, itu ada potongan manuskrip kecil segini, Pak, tulisannya Yesus berkata istriku. Berarti ada kemungkinan Yesus punya istri kan? Iya, iya. Nah, Profesor Barbara Thiering juga yang mengatakan bahwa prosesi di dalam Bible yang menceritakan seorang wanita menyeka kaki Yesus dengan minyak dan menyeka dengan rambutnya, itu adalah prosesi pernikahan. Menurut profesor itu. Tapi kan ternyata kan Markus cuma mengutip dari sini gitu kan. Oke, kita abaikan. Terus di dalam Bible, Yesus oleh muridnya juga, muridnya manggil Yesus apa? Rabi. Rabi harus kawin ya? Rabi harus nikah. Harus nikah Di ya? dalam tradisi Yahudi, karena di dalam tradisi Yahudi, Pak, seorang anak usia 13 tahun buat laki-laki atau 11 tahun buat perempuan sampai usia 18 itu udah harus menikah gitu. Nggak menikah malah aneh gitu. Nah, nanti itu kan udah waktunya belajar, ada tahapannya, Pak. Nah, ketika seorang udah berusia 30 tahun, yang sudah belajar itu baru dia boleh mengajar orang banyak. Gitu. Itu sudah boleh disebut rabi. Ya, Yesus memulai pelayanan umur berapa? Kan umur 30 tahun, Pak. Nah, itu dia sudah waktunya ngajar. Tradisi Yahudi begitu. Dan kemungkinan besar dia pasti sudah menikah. Ini ada sebuah gospel, Pak. Ditemukan dalam kumpulan gospel-gospel yang ditemukan di, ini nama desa nih, Desa Nag-Hammadi di Mesir. Ditemukan tahun 1945, setelah diteliti, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ada yang bunyi begini. Ini di dalam Gospel of Philippus kalau nggak salah. Philippus atau Philips. Nah, ini dianggap adalah gospel-gospel dari kelompok Kristen Gnostik, Pak. Nah, Gospel of Philip nih. Ibu baca sendiri di sini. Maksudnya apa tuh? Hah? Gnostik itu ya kelompok Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Oh, yang nggak menuhankan Yesus. Berarti yang pertama nih berarti ya? Iya, bisa juga dianggap ini juga tulisan-tulisan orang-orang Kristen Basilidean, Pak. Kelompok Kristen Basilidean itu yang tidak percaya bahwa yang disalib adalah Yesus. Oh, mereka nggak percaya ya berarti ya? Yang disalib adalah Simon orang Kirene. Ibu pernah baca kan? Iya. Di 3 gospel kan ada kan? Oh, yang mikul salib Mikul terakhir ya? salib. Nah, ini gospel-gospel mereka ini. Nah, makanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyebutkan Simon orang Kirene yang mengangkat salib. Tapi cuman gospel Yohanes yang tidak menyebutkan Simon orang Kirene. Kenapa? Karena dianggap gospel Yohanes itu ditulis untuk melawan kelompok yang ini. Ini dia mencium di bibirnya berarti ya? Nih. Nah, Maria of Magdala. Ya, sering. Dan bukan cuma sekali dilihat ya, sering. sering. Kalau sering, nggak usah sering, sekali aja udah dirajam kali. Nah, ini ada gospel lagi namanya The Second Treatise of the Great Set, Pak. Di sini diceritakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene, dan Yesus melihat itu dari jauh sambil tertawa. Iya, boleh tertawa. Makanya aku juga pernah dengar tuh. Ini menurut ini tapi ya, menurut mereka. Simon. Simon harus pun the crown. Kalau nanti hari Kamis saya harus pakai kerudung nggak? Kerudung ya. Nanti kita juga ada sih. Oh ada. Ibu bakal dikasih malah. Oh gitu. Iya. Tenang aja, Pak. Oh jadi dari rumah nggak usah ya, nggak usah bawa kerudung ya?
Kalau sudah ada boleh, nggak ada pun nggak apa-apa. Kalau ada nggak apa-apa sih. Oh gitu. Nanti malah ibu kita kasih mau kena juga, kita kasih sajadah juga malah. Kalau yang tentang apa namanya cerita Ismail Ishak yang di Bible yang mau dikorbankan itu, Bapak sudah pernah dengar penjelasan Iya. saya belum? Iya. Sudah kan? Ya memang Kronologinya ternyata itu ya, apa? kita kan lihat pada saat dia diperintahkan ada di Berseba. Berseba, terus baliknya ke Berseba lagi. Berseba lah. Terus kan ada kita bilang, wah si apa Suritan tuh ngomong kan saya bilang bisa aja dia ngambilnya katanya dari apa namanya dia cerita dari belakang katanya. Saya jadi tadinya nggak ngerti jadi ngerti ini maksudnya apa kalau dia kan ceritanya dari Iya. tapi dia nggak cerita dari depan dari belakang. Lama saya mikir, bener juga katanya. Tapi memang aku juga pikir bener juga kenapa perintahnya ada di Berseba terus kembali ke Berseba kok yang Iya. yang dipersembahkan kok Ishak bukan ini. Sedangkan Sarah matinya di Hebron. Iya, itu Begitu Abraham mendatangi. iya. Berarti waktu kembali ke Berseba, berarti Abraham pulangnya salah bawa anak lagi. Ya, saya yang bilang waktu habis ngobrol katanya Apa tuh yang Andre tuh Oh, Andre Tunggal. Iya. Oh, iya iya. kan wah dia pinter aja katanya dia bilang Tapi kan Andre Tunggal tidak membantah perkataan saya. enggak dia bilang Malah dia bilang, saya kontradiksi karena saya malah mempercayai Alkitab. Bukan saya mempercayai Alkitab, saya sedang menceritakan kronologi di Bible Iya, kronologi. yang tidak masuk logika. Bukan saya berarti percaya. Ya saya percaya sama tetap Quran lah. Ngaco aja tuh Andre Tunggal. iya dia bilang wah pinter juga katanya dia. Pinter juga tapi nggak reaksi, nggak ini ya, nggak jawab ya. Dia tuh ngomong sendiri tuh. Iya. Monolog dia. Itu udah 2 kali Pak saya ajak dialog Pak, nggak mau dia Pak. Nggak mau dia. Saya bilang ayo kita ngobrol aja, dialog aja, seperti gitu. Nggak mau, masa kita paksa. Sebelum Kodon di naik sekarang, saya duluan bahas Nabi Ibrahim di YouTube saya. Tuh. Oh gitu. Jadi penelitiannya, saya nelitinya sama kayak Kodon dari ayat-ayat itu tentang Ishak yang dibawa tuh umur 2 tahun masa Ismail digendong sama. Iya itu juga. Ya. iya, itu aneh, Aneh kan? juga itu. Itu dibuang ke semak-semak udah gede kok. Udah gede dibuang. Umur istilahnya itu diteliti gitu. Sampai mikir ya. Aneh. Nggak mungkin nih. Anak tunggal kan cuma istilahnya sebelum ada Ishak. Oh gitulah ceritanya kan dicampur-campur saya bilang. Ini kalau misalnya nggak mungkin Ishak yang dikurbankan, pasti Ismail. Ya kalau itu kronologis ya dari mulai kronologis. umur bedanya berapa Iya. tahun, terus diteliti. Baru saya berani ungkapin di YouTube. Banyak yang respon, Pak. Oh, gitu. Nggak, biasanya kan suami atau istri yang masuk Islam salah satu. Ini berdua, alhamdulillah. udah. Cuman yang lucu cerita itu juga ya penciptaan itu Oh iya. apa kan Alam semesta. ada juga masa apa namanya gelap dan terang tapi bulan sama mataharinya belum Iya. kan jadi itu kayak bikinan manusia ini Iya. apa bukunya nih kan Betul. masa Allah nggak pinter ya kan Oh. jadi Baru halaman pertama tuh Pak. iya Itu halaman pertama. Nah, saya mau kasih lihat Bapak ini bukti ya Pak ya, ini bukti nih. Bahwa memang ada kayak semacam, apa ya, upaya gitu lah Pak. Atau saya kasih yang bahasa Inggris saja harusnya. Saya tunjukin Pak dari kitabnya Yahudi, yang diterjemahkan ke dalam kitab orang Kristen, itu ada bahasa yang berbeda begini nih. Kalau di yang Kristen kan kita sudah sering baca. Yang ini kan, in the beginning God created the heaven and earth, and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God. Ya Pak, Roh Allah. Kan di yang bahasa Indonesia terjemahannya Roh Allah. melayang-layang kan gitu ya Ya kan? move upon the face Nih. Kalau Ibu baca nih. ada mulanya Dan Roh Allah. Ya Bu ya? turun melayang-layang Allah melayang-layang. Nih. di atas permukaan air. Soalnya Awalnya mirip Pak, awalnya Pak.
In the beginning yeah. of God creating the heaven and the earth. When the earth was astonishingly empty, with darkness upon the surface of the deep, and the divine presence. Beda nggak Pak? Yeah. Divine presence sama Spirit of God. Ini kan nama roh Allah gitu. Ini kan Spirit of God, Iya. Indonesia jadi roh Allah. Roh Allah. Kalau divine presence kira-kira apa Pak artinya Pak? Kehadiran ilahi. Beda ya. Sama nggak dengan Spirit of God? Ya present ya. Ya. Divine presence, kehadiran ilahi. Kehadiran. Memang kata yang dipakai di sini itu berasal dari kata bahasa Ibrani itu ruah, Pak. Ruah itu arti bisa ruh, bisa angin, bisa kuasa, bisa kehadiran. Oh, kehadiran juga bisa. Bisa. Mereka mengartikan divine presence, tapi kalau Kristen mengartikan roh Allah. Kenapa mengartikan roh Allah? Karena Trinitas. Oh, karena Ada Allah Bapa, itu roh. Putra, Roh Kudus. Putra, Kristen kan juga mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Roh, iya. Makanya kita harus menyembah dalam roh. Ya kan? Nanti ada ayat lain, iblis juga roh. Oh iya, roh juga. Berarti Tuhan serupa sama iblis gitu tuh gimana? Sama. Ciptaan berarti. Karena ada Trinitas, makanya mereka menerjemahkan dengan roh Allah. Oh, benar Ini kehadiran divine ya. presence. Kehadiran Allah. Kalau yang apa namanya yang ada disebut malaikat itunya, nama malaikat yang kami itu, Kita yang Oh kita, itu kejadian 1 ayat 26. tapi di ininya, Itu Bu, yang hijau. Nah ini nih, di sininya ada nama, katanya ada nama itu, Sebentar. malaikatnya. 26. Oh, yang ada malaikatnya tuh di Mazmur 82 ayat 6 Oh, Pak. bukan di penciptaan. Oh bukan. Yang dibilang kita itu. Nih. And God said, let us make Ah, man ya itu. in our image kan, Iya. after our likeness. They shall rule over the fish of the sea, the bird of the sky, and over the animal, and the whole earth, and every creeping things that creep upon the earth. Nah, kita baca nih Pak di sini. Targum Jonathan paraphrases, and God said to the ministering angels. Nah, Iya, itu ini kan. dia. Jadi di sini maksudnya adalah Tuhan berbicara kepada sidang ilahi. kepada malaikat sama malaikat Iya, itu ya. nah malaikat itu, tuh ya. iya, nah itu sama prinsipnya atau konsepnya dengan yang di Islam, Bu. Iya, Ketika ada kata kami di dalam Quran, iya. Oh, itu sama ya berarti ya? sama. Kemarin Kak C juga gitu. And Itu God udah said to- lama katanya Trinitas itu kata kita katanya gitu ya. Iya, dibilang gitu. Gitu. Bukan berarti di ini benar ada itu. Nah sekarang kan pertanyaannya gini, kita PL-nya Kristen kan berasal dari sini. Iya. Ini yang nulis kan bukan orang Kristen, ini yang nulis kan orang Yahudi. Fotonya ini, Yang punya otoritas untuk menafsirkan ini siapa? Gitu. ini nih. Ini fotonya semua, jadi aku cuma kasih tahu ayatnya ini. Ini soalnya kemarin pendetanya ngomong gitu. Jadi ini aja. Baik ini sama ini boleh. Iya. Ini di bawahnya ketutupan sama yang bundar. Ini, Jelaskan Pak. sini. Jelas. Ini yang Makanya. ini soalnya yang di bawahnya. Ini karena ngomongnya God said to the ministering angel. The ministering angel, ya. Ya. Mending bawa pendeta yang gini Pak. Maunya sih gitu. Aku malah maunya gitu. Nih ya, ini Ininya ya, covernya. Tanah. tanah. Udah. Udah. Itu di alasannya apa, ayat Tritunggal gitu. Iya, ya itu memang proyeknya Kristen Pak. Selain daripada kita, terus ada roh, itu ya itu, upaya mereka gitu. Kalau Jadi- di Islam kan bukan roh ya. Bukan, kita sebutnya zat Bu. Zat pakai D ya Pak ya, Pakai D ya? bukan Z loh Pak. Kalau zat itu kan materi, Iya, materi. kalau ZAT, kalau kita sebutnya zat itu artinya pribadi, person, essence gitu Pak. Nah,
Justru malah pernah ada kesalahan dalam Bible yang menyebutkan Allah itu adalah zat, ZAT, Pak. Jat. Ada. Coba yang ini Kalau masih tulisnya itu. terjemahan lama itu, tapi coba di sini pakai terjemahan apa ya? Ini saya punya Bible nih, Pak. 1916 nih. Ini saya belinya pakai tender, Bu. Oh ini. Lawan tender saya LAI. Jadi saya dapat ke saya nih. Jakob, Hah? yang Tuhan itu adalah zat. Iya. Apa di situ kan? Nggak tahu makanya gue mau cek nih. Ibrani 1 ayat 3 apa? Apa Ibrani 3 ayat 1 ya? Tuh, Rick. Yang ini, yang Ibrani ditulis apa? Surat Rasul Paul yang dikirim kepada orang Ibrani. Oh, Padahal ini bukan tulisan Paulus tuh. oh gitu. Bukan, Ibrani bukan tulisan Paulus tuh. Belum, katanya belum, penulisnya juga nggak jelas. Nggak jelas. Berani ya dia. Kalau nggak salah di terjemahan lama deh kok. Iya, yang TL. Gue lagi coba ngecek di sini. Ibrani berapa ya? 1 ayat 3 kan ya? Tuh Pak, Ibrani 1 ayat 3 tuh. Terjemahan lama, pakai zat. Ya, makanya cuman dia pakai T gitu ya. Terjemahan lama itu. Jat. Jat. Kalau zat itu berarti cair, padat, apa gas gitu. Tuhannya. TL ya. Jadi maka ialah yang menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah yang kelihatan. Mungkin maksudnya penerjemah itu dulu mau nulis pakai D ya, zat ya. Iya, kayaknya mau ngikutin itu ya. Sebenarnya Iya. ngikutin apa Al-Quran ya itu ya. Sekarang Bapak tahu nggak kenapa Bible-nya LAI masih ada kata Allah? Sebabnya. Ya, Saya pernah bahas tuh sama Ustadz Kenam. bukannya karena udah dirubah di itu. Jadi apa nama itu jadi apa maksudnya di kampus bahasa. Enggak. Di kamus, tadi kan saya udah kasih lihat Bapak, yang KBBI kan Allah kan nama Tuhan dalam bahasa Iya, Arab. dalam bahasa Arab ya. Tapi di dalam LAI kan kata Allah kan sebagai generic name, bukan proper name. Nah, ada dokumen Belanda Pak, tahun 1936, yang mengatakan bahwa menggunakan kata Allah itu memang untuk mendekati umat Islam. Oh, karena memang awalnya niatnya itu ya. Untuk penginjilan. Jadi ada pepatah begini, kalau kita mau menebang sebuah pohon, kita harus menggunakan kapak yang gagang, kapak itu dari pohon itu gitu. Ya, itu kata Allah itu yang dipakai. Jadi kayak yang bilang itu jadi apa? Kalau pakai yang lain nggak laku katanya. Ya. Oh, Ya karena kan Islam di Indonesia kan mayoritas banyak. Kan itu kan pasti menggiurkan kan Pak buat Kristen. jadi mirip-mirip ya dibilang Kan aslinya mah ngomong teos ya. Harusnya Bahasa Yunani dewa kan, teos. harusnya. aja dewa. Harusnya sih gini kalau menurut saya. Harusnya yang teos itu menjadi Tuhan, yang kurios menjadi Tuan. Harusnya. Ini kan rancu, masa God jadi Allah, Lord jadi Tuhan. Kan terbalik, harusnya kan God kan jadi Tuhan. Iya. Gitu. Nah Allah ini yang pakai kata Allah cuman Alkitab bahasa Indonesia, Malaysia, sama Arab, Kristen Arab. Tapi Kristen Arab menggunakan kata Allah di dalam Bible mereka itu sebagai proper name. Oh, beda ya. Ini ada kamus Pak, kamus bahasa Arab tuh, yang menyusun Pendeta Louis Makluf. Di situ disebutkan Allah itu adalah Ismu Al-Zat Al-Wujud, nama daripada pribadi yang ada dan selalu ada. Nama, Itu namanya ya. namanya. Kalau ini bukan nama, jadi generic name. Jadi masing-masing agama punya Allah Tuhan namanya Iya. punya nama. Kalau Kristen kan Tuhannya namanya Yesus. Kenapa nggak pakai Nama Yesus aja gitu? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ada sih Pak pendeta yang jujur. Harusnya Bible nggak boleh pakai kata Allah. Allah adalah nama Tuhan orang Islam gitu. Itu namanya pendeta Sulistio. Pendeta Yakub Sulistio di Temanggung. yang itu ya, Itu dia jujur itu. yang di Surabaya ya, bukan? Bukan. Bukan ya? Di Temanggung ya. Temanggung, Temanggung ya. apa Wonosobo gitu. Yakub Sulistyo ya. Bahkan dia pernah menuntut ke LAI.
Oh ya, akhirnya dia bikin itu, bikin itu sendiri Iya. ya, sinode sendiri jadi ya. Iya. Tapi ditolak akhirnya sama pengadilan karena yang nuntut perorangan, harusnya lembaga. Nggak tahu yang nuntut dia atau orang lain, tapi dia jadi saksi ahlinya gitu. Kalau nggak salah gitu. Iya, malah. Udah senior banget sekarang Ustaz Pendeta Yakub itu. Umur 80 lebih kayaknya. Ini kasihan ke Dandi kemalaman dia. Biar Hari ini mah masih pagi Pak, saya mau biar apa namanya kita setiap hari ya. baik. Mudah-mudahan dilancarkan Pak hari Kamis Pak. Oh, mau ke numpang ke Boleh. ini dingin banget asli. AC-nya kedinginan. Mau tinggalin tapi kasih saya berapa gitu uang kerohiman. Nah, kalau dia negonya terlalu mahal, kita nggak mau, gitu kan bisa apa? Orang gereja tapi ngomongnya uang kerohiman. Istilah dari bank ya Pak? Iya dari bank. dari bank. Ngomongnya gitu di bank ya. Kerohiman. A few days later. Yang dalam perjalanan kok. Nah, nanti kalau lagi safar dalam perjalanan, sholat yang tadinya 4 rakaat dikasih kemudahan Pak. Allah ngasih sodakoh ke kita. Kita dipermudah, jadi 4 rakaat jadi 2 rakaat. Terus udah gitu bisa disambung. Yang zuhur sama asar bisa disambung. Yang maghrib sama yang isya juga bisa disambung. Yang subuh nggak boleh disambung Pak. Mau subuh sendiri. Subuh nggak boleh. Nah, jadi kalau yang zuhur dengan yang asar digabungkan dan diperpendek, itu istilahnya dijamak dan dikosor. Jamak itu artinya digabungkan, dikosor itu artinya diperpendek. Dijamak digabungkan tapi tetap dengan 2 salam. Artinya yang zuhur tadi 4 rakaat jadi 2 rakaat ditutup dengan salam. Yang asar juga tadinya 4 rakaat diperpendek jadi 2 rakaat juga ditutup dengan salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi langsung dilakukan gitu. Setelah zuhur 2 rakaat salam, langsung berdiri lagi, qomat, asar, 2 rakaat lagi, Zuhur salam. dulu. Niatnya sekali aja cukup. Oh, sekali aja. Niatnya sekali aja cukup pada waktu kita mau sholat zuhur yang mau digabung dengan asar, niatnya cukup sekali. Saya berniat sholat zuhur dijamak dengan sholat asar dan dikosor masing-masing 2 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Udah cukup gitu aja. Jadi setelah salam langsung berdiri lagi, langsung ini lagi ya? Iya, setelah salam berdiri lagi langsung sholat lagi yang asarnya. Di takbiratul ihram lagi? Ya, yang maghrib dan isya juga begitu. Tapi kalau yang maghrib dari 3 rakaat nggak boleh jadi 2 rakaat Pak, tetap 3. Oh, tetap 3 ya? Ya, zuhur 4 rakaat jadi 2, asar 4 rakaat jadi 2, maghrib 3 tetap 3, 3, isya 4 jadi 2. 2. Oh. Itu sholat-sholat yang ketika kita sedang melakukan perjalanan. Tapi perjalanannya ini perjalanan yang seberapa jauh nih Pak? Nah gitu. Ini nanti ada beberapa pendapat. Ada yang mengikuti hadis yang perjalanan yang boleh dijamak kosor itu yang setelah melebihi kurang lebih ya Bu ya, kurang lebih 90 km. Tapi ada juga yang mengambil hadis cuma 5 km. Itu boleh. Dan ketika kita mau melakukan perjalanan, kita bisa melakukan sholat jamak kosor itu pada saat kita sedang di perjalanan, di tengah perjalanan, atau sebelum. Sebelum perjalanan pun kita boleh sholat dijamak dan dikosor. Karena kita sudah mau melakukan perjalanan. Nah, ketika kita menginap di suatu tempat, itu ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang 3 hari pertama boleh jamak kosor, hari keempat sudah full gitu. Ada juga yang 4, ada yang 10, nanti ada yang bilang selama perjalanan gitu. Pokoknya selama kita tidak berniat untuk mukim di suatu tempat tertentu, ya selama itu juga sholatnya jamak kosor. Ada yang bilang begitu juga. Bapak jangan khawatir, mau ngikut yang mana itu sesuai dengan kemampuan Bapak. Jamak kosor. Jamak kosor. Saya dulu gitu Pak, ketika waktu saya baru-baru belajar, saya punya guru, seorang Habib di Pelabuhan Ratu, sudah almarhum. Ketika baru-baru saya belum tahu yang namanya jamak kosor kan Pak. Ya pergi-pergi aja, jarak sudah memenuhi syarat lah gitu lah. Ketika sampai di rumah Habib, sedang santai, waktunya sholat asar. Sholat kata Habib itu kan, jamak kosor. Saya bilang, saya kan lagi santai, kenapa harus jamak kosor? Saya bilang, saya mau 4 rakaat aja. Jangan sombong sebenarnya.
itu sodakoh dari Allah gitu katanya. Jangan ditolak gitu, gitu lah. Ya udah akhirnya baru saya ikutin. Oh dulu masa kalau kemana-mana tetap aja 4 rakaat gitu. Ternyata ada sodakoh, ada kemudahan yang diberikan buat kita. Nanti Bapak belajar pelan-pelan, Iya tadi step by step Pak. Bapak ini mau nanya sama Ko Dani, dia bilang katanya Nah, apa lupa gitu makanya pengen nanya itu ya. nanti Jawab. misalnya ada yang lupa, WA saya aja. Ya, WA aja. ya, ya. Insya Allah yang saya bisa jawab, saya insya Allah jawab. Ya. Kalau apa nanti kan sholat di rumah gitu, ini kan kadang-kadang suka banyak lupa gitu, gerakan-gerakannya atau apa. Ya, Kan kalau saya kan nggak boleh jadi imam kan, kalau perempuan. nggak boleh, nggak boleh. Jadi tetap harus sendiri-sendiri ya. Gini, selama Bapak sedang belajar, lebih baik kalau laki-laki Pak, sholat wajibnya tuh harus di masjid. Ya, kecuali kalau Bapak punya halangan yang syar'i, uzur yang syar'i. Syar'i itu maksudnya misalnya sakit gitu ya, atau sedang bepergian atau apa. Tapi kalau tidak ada halangan yang syar'i, Bapak kalau sholat di masjid itu Bapak apa ya namanya 27 derajat lebih tinggi pahalanya Pak daripada Bapak sholat sendiri di rumah. Jadi laki-laki sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah. Nah, ketika Bapak sedang belajar, Bapak belum bisa sholat sendiri kan, belum tahu maksudnya urutan, bacaan gitu. Iya. Nggak apa-apa, Bapak ke masjid aja, tinggal sebagai makmum. Makmum itu artinya sebagai jamaah. Kita ikutin aja gerakan orang-orang yang ada di situ. Setiap gerakan yang ada bacaannya, kalau Bapak belum hafal bacaannya, Bapak cukup sebutkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup. Kalau Bapak belum hafal bacaannya. Itu berapa kali kalau di Semampunya Bapak aja, Oh, gitu. selama imamnya baca gitu. pas lama membaca kita Ya, nanti kalau imamnya sudah Allahu Akbar memberitahukan gerakan berikutnya, ya Bapak tinggal ikutin aja. Ketika Bacanya sedang aja sujud, subhanallah gitu ya. ya ketika sedang sujud juga baca aja subhanallah aja. Oh, jadi- Tapi dalam hati Pak, pada saat tiap gerakan tuh ada itunya ya, Iya. ada doanya ya, ada doanya dan ada bacaannya. ada bacaannya. Tapi dalam hati ya Pak, jangan yang lain nanti diem Bapak teriak sendiri jangan. Subhanallah sendiri. Iya, dalam hati aja. Artinya gini Pak, Bapak mengucapkan pakai bibir yang bergerak, tapi suaranya hanya bisa didengar oleh kuping Bapak. Yang artinya sir atau dipelankan, bukan berarti kita mulut diem ngomong dalam hati, bukan. Kita tetap mengucapkan, tapi kuping kita aja yang dengar, jangan sampai orang lain dengar. Gitu. Jadi bibirnya tetap bergerak. Bibir cuman tetap bergerak. suaranya dipelanin gitu. Ya, jadi walaupun kan kalau sholat subuh itu dijahar, artinya dikeraskan suaranya. Zuhur dan asar itu kan disir atau dipelankan suaranya. Tetapi buat masing-masing jamaah itu tetap menggerakkan bibirnya dengan suara yang hanya didengar oleh kupingnya sendiri. Gitu. Itu namanya sir Pak. Nanti maghrib dan isya itu juga dikeraskan lagi. Bukan berarti bibirnya diem ya Pak ya, bukan dibaca dalam hati. Karena apa namanya tanda bahwa kita melakukan itu dengan yang sesuai dengan niat kita itu diperlihatkan dengan gerakan bibir. Kalau dalam hati ya istilahnya belum kelihatan benar gitu kita sedang membaca gitu loh. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu Pak. Nanti setelah itu kalau Bapak sudah bisa sholat yang fardu itu wajib. Nanti Bapak pelajarin lagi ada sholat-sholat yang namanya sholat sunnah. Sholat sunnah itu macam-macam Pak. Ada sholat rawatib, ada sholat tahajud, ada sholat tobat, ada sholat istikharah, macam-macam. Ada sholat hajat, sampai ada sholat mutlak juga ada. Tapi Bapak pelan-pelan aja. Yang pertama-tama Bapak nanti ikuti atau yang coba lakukan itu adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat-sholat yang mendahului dan mengakhiri sebuah sholat. Nah itu tidak semuanya ada sholat rawatibnya Pak. Jadi kalau subuh ada yang namanya sholat yang mendahului, namanya sholat qobliyah. Ya, jadi 2 rakaat sebelum subuh, setelah qomat baru sholat subuh, sudah selesai, jangan sholat lagi. Kalau Bapak sholat lagi setelah subuh malah salah, itu malah nggak boleh. Gitu. Nanti ketika zuhur, sebelum zuhur ada 4 qobliyah, tapi dilakukan dengan 2 rakaat. Nanti setelah zuhur juga ada lagi 4, 2 rakaat. Asar setahu saya kalau nggak salah ada 2 sebelum. Setelah asar tidak boleh. Nanti begitu juga maghrib.
maghrib setelahnya, bukan sebelumnya. Isya juga begitu, setelahnya, bukan sebelumnya. Jadi total, Tapi nanti kalau udah pelan-pelan biasa, Pak, pelan-pelan. udah Nanti biasa Bapak kalau di nanti masjid tinggal ikutin orang oh, aja. gitu. Habis sholat maghrib, sholat lagi, itu berarti sholat sunnah. Bapak ikutin. Itu kalau Bapak sudah bisa sholat sendiri, gitu, dengan bacaan. Bapak nanti makanya kalau sudah belajar sholat di rumah dengan bacaan seperti itu, apalagi sehari 5 kali, insya Allah cepet Pak. Seminggu juga udah bisa sendiri. Saya dulu nggak pakai begitu. Istri saya print Pak, bacaan-bacaan sholatnya di kertas, ditempel di dinding. Yang ketika saya menghadap kiblat gitu kan. Ya. Ketika kita belajar dengan baca, cepet. Insya Allah cepet. Nanti bacaannya, setiap sholat itu pasti ada bacaan yang namanya surat Al-Fatihah Pak. Ya. Nah, Bapak pertama kali harus hafalin surat Al-Fatihah. Karena setiap sholat pasti baca Al-Fatihah. Nanti setelah sholat Al-Fatihah sudah hafal, baru hafalin surat-surat yang pendek. Surat-surat pendek itu dalam satu surat paling 3 ayat, 5 ayat itu. Bapak hafalin. Jadi kalau dalam satu sholat, kalau dia hanya 2 rakaat, berarti rakaat pertama Al-Fatihah diikuti dengan surat pendek. Rakaat kedua juga sama. Kalau dia 4 rakaat, yang ada Al-Fatihah dan surat pendek hanya 2 rakaat pertama. 2 rakaat pertama, habis itu tahiyatul awal, baru kemudian 2 rakaat terakhir hanya Al-Fatihah. Setelah itu tutup dengan tahiyatul akhir. Dicatat. Bapak nanti kalau misalnya baca itu susah, Bapak nanti sholat boleh begini Pak. Nanti kan saya kasih nih bukunya nih. Bapak sholat bisa sambil baca buku begini kok. Kalau buat latihan Pak ya, sholat, benar-benar sholat sambil baca begini boleh. Nanti ada niatnya, ada bacaan sholatnya, ada gerakannya bagaimana. Ini ada gambarnya nanti Pak. Insya Allah dipermudah Pak. Insya Allah. Tenang aja, tenang. Bahkan nanti kan, Bapak kan nanti kan saya kirimin guru. Iya. Kalau misalnya Bu Yuyu nggak sempat ngajar Bapak, Mendingan sama orang lain. mending sama orang lain Pak. Kalau sama istri nanti ribut. lain lah, rasanya beda Pak. Nanti malah ribut. Nanti ada Kok bisa, bisa. nanti bisa bilang kamu sok pinter gitu, nanti bisa Iya. begitu nanti. Mending sama orang lain, itu insya Allah cepet kok Pak. Kalau Bapak sudah hafal surat Al-Fatihah, insya Allah sampai kita dipanggil Allah tuh kita pasti hafal terus, nggak akan lepas itu. Dari kemarin tuh udah ngapal-ngapalin tuh masih ada yang salah. Ada yang salah. Tenang Pak, santai Pak. Bahkan nanti ketika Bapak sudah mulai belajar Iqra, bahkan ketika nanti Bapak sudah mulai membaca Quran, kalaupun Bapak merasa kesulitan dengan satu kalimat misalnya, jangan kecil hati Pak. Kalau Bapak lagi susah baca satu kalimat, itu artinya Allah sedang sayang sama Bapak. Bapak sedang disuruh mengulang terus gitu kalimat-kalimat itu. Benar Pak itu Pak. Jangan kecil hati, jangan pernah kecil hati. Yang kita baca di dalam Quran itu kan firman Allah. Insya Allah pasti dimudahkan. Insya Allah dimudahkan. Sama Allah dimudahkan, cuman ada iblis yang bikin kita lupa gitu ya. Itu Ya, katanya mesti diusir Bapak, gitu ya. makanya Bapak setiap kali mau baca Quran kan selalu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya, jadi baca itu dulu ya. Ya. Karena Mau belajar Iqra pun baca itu Pak. oh, alhamdulillah. A'udzubillah. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk gitu Pak. Itu artinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel Dolitan dan Gerham Walaf Jakarta ya. Yang mana pada hari ini 29 Agustus 2024, sekarang pukul 7:47 waktu Indonesia Barat. Di hadapan saya ada Bapak Heri Ramelan ya Pak ya. Beserta dengan istri Ibu Yuyu Mudianingsih, betul ya? Menyatakan diri bahwa Pak Heri dan Ibu Yuyu ini berniat untuk masuk Islam. Betul ya, Pak Ibu ya? Pak Heri dan Bu Yuyu sudah datang ke studio Gerham Walaf Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024 yang lalu. Dan ketika kita sudah berdiskusi, menyatakan bahwa
keinginannya untuk masuk agama Islam pada tanggal 29 Agustus ini. Betul Pak ya? Alhamdulillah kita semua sekarang sudah diberikan kesempatan untuk bisa melakukan prosesi ini. Kami malah sudah siapkan sertifikat buat Bapak Ibu. Nah ya kan karena sudah diskusi, sudah menyatakan keinginan, jadi kami sudah siapkan supaya nanti Bapak tidak perlu tunggu-tunggu lagi ya sertifikatnya. Nah ini adalah surat pernyataan memeluk agama Islam, ini untuk yang Pak Heri dan ini untuk yang Ibu Yuyu dan Pak Heri ya. Nah, nanti kita ingin mendengarkan Bapak dan Ibu masing-masing membaca surat pernyataan memeluk agama Islam ini. Namun ketika nanti sampai kepada 2 kalimat syahadat ini, nanti biar saya yang tuntun Bapak, ya saya yang tuntun Ibu. Iya. Nanti setelah itu baru Bapak tanda tangan. Kacamatanya lupa. Oh kacamata. Terima kasih ya. Nanti ya Pak ya, setelah dibaca, setelah bersyahadat, baru nanti kita sama-sama Bapak tanda tangan dan Ibu tanda tangan. Nah, sekarang mungkin Bapak saya persilahkan untuk membaca mulai dari sini Pak, pernyataan masuk pernyataan memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Al-Imran Ayat 19. ayat 19. Ya. Dengan ini saya, Heri Ramelan, Nik nggak usah dibaca nggak apa-apa. Alamat juga nggak usah dibaca. Agama sebelumnya aja. agama sebelumnya adalah Kristen. Nih, dengan ini, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, saya menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. ya ditunggu sebentar Pak ya. Sekarang Ibu baca dulu dari sini. Ya. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Dengan ini saya, nama Yuyu Mudianingsih, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, baik. Nah, sekarang Bapak berjabat tangan dengan saya. Ibu Yuyu tolong tangan kanannya dengan menunjuk 1 jari. Gini, Nah, seperti itu, menunjukkan ketauhidan. Pak Heri ikuti dan Ibu Yuyu ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Per kata, nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama ya. Asyhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, Rik ya? Alhamdulillah. Selamat. Saya ingin memeluk Pak Heri dulu nih. Alhamdulillah Pak Heri sekarang sudah menjadi saudara saya dalam seiman. Ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak Heri istiqomah. Amin. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Doain terus, Kurandi. Alhamdulillah. Ibu selamat ya Bu Ya, ya. makasih Ko Dodi. Ya. Ya. Silakan Pak duduk dulu. Makasih. Yuli kalau mau kasih selamat buat Bu Yuyu boleh. Bapak tolong silakan tanda tangan di sini ya. Doain ya. Oh, nggak bawa Doain terus. Nggak apa-apa nanti di rumah aja Pak. Ya. Namanya boleh tulis Pak. Alhamdulillah. Akhirnya, Ya. alhamdulillah. Keren bener ya. Silakan Ibu tanda tangan. Nanti di rumah Bapak tinggal tempel foto Bapak aja sama Ibu ya. Oh, Rupanya waktu tadi di rumah dia cerita, dia
udah yang pas kemarin kejadian apa namanya yang dia suka dengar apa namanya Channelnya Kodondi. channelnya Kodondi, Ya. ini kan udah mulai nggak nyaman dia, Oh. udah mulai nggak nyaman. Nanti mungkin ceritanya nanti ya. Tapi sebentar begini. Ada yang ingin saya sampaikan ke Pak Heri dan Ibu Yuyu. Di dalam Islam kita memahami seperti ini Pak. Bahwa setiap manusia sebelum dilahirkan ya. Jadi kan kita ketika masih di alam ruh ya Pak ya. Kita sebenarnya semuanya sudah pernah berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lahir, kita sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya muslim, Pak. Muslim itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semua. Nah, ketika nanti orang itu besar, dia mungkin menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu karena orang tuanya, ya. Nah, mungkin ketika dewasa seperti Bapak dan Ibu Yuyu ini sekarang sudah mendengar tentang Islam, bahkan sudah menerima Islam dan bahkan alhamdulillah pada malam hari ini sudah memeluk Islam. Pak Heri dan Bu Yuyu ini sebenarnya bukan pindah agama, tapi kembali ke fitrah manusia, Pak. Fitrah sebagai manusia yang hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu saya sampaikan, ini sangat penting buat Pak Heri dan Bu Yuyu, bahwa ketika seseorang yang bukan Islam, dia memeluk Islam, seperti Pak Heri dan Bu Yuyu sekarang, dosa-dosa Bapak, dosa-dosa Ibu, dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan, Pak. Insya Allah.